Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini saya bernama Muhammad Farhan Lutfiansyah dan bersama teman saya Erlangga dan teman saya Kirani dan teman saya Fajar. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar kami, simulasi waktu antrian dan waktu layanan pada coffee shop Sabep menggunakan software ProModel. Lalu di sini kami sudah mendapatkan hasil data observasi kami pada coffee shop Sabep, yaitu yang tertera di sini. Pada ada jumlah kedatangan, ada waktu kedatangan dan rata-rata waktu kedatangannya, ada waktu antar kedatangan dan rata-rata waktu pemesanan, dan ada lama penyajian atau rata-rata waktu tunggu dan pelayanan. Dari berdasarkan data observasi tersebut didapatkan studi kasus pada coffee shop Sabep, pelanggan datang secara acak untuk memesan makanan dan minuman. Dengan selang waktu antar kedatangan diasumsikan mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata 8,6 menit. Proses pemesanan dan pembayaran dilayani oleh satu kasir yang membutuhkan waktu antara 2-5 menit untuk menyelesaikan transaksi. Setelah itu, pelanggan harus menunggu pesanan disiapkan oleh dapur. Berdasarkan hasil observasi terhadap 44 pelanggan, waktu rata-rata pemesanan dan pembayaran tercatat 3,19 menit. Sedangkan total waktu tunggu hingga pesanan diterima rata-rata 9,31 menit. Bangun model simulasi untuk kasus tersebut dan jalankan simulasi selama 3 jam. Oke, lanjut aja. Oke, jadi di sini kita menggunakan software ProModel tahun 2016. Nah, yang ini klik aja, lalu kita klik buka softwarenya. Ini exit aja, exit. Nah, langkah pertama itu kita membuat file baru. Jadi caranya klik yang file yang ini, lalu klik yang new. Kita kasih judul misalnya simulasi sistem coffee shop. Coffee shop. Nah, juga setelah itu kita klik yang grafik, yang browse. Lalu kita di sini kita klik yang sampel. Nah, di sini ada berbagai macam grafik. Grafik itu nanti kayak icon-iconnya yang akan dimunculkan di layout gitu. Nah, di sini kita menggunakan yang grafiknya yang 41 trend. Nah, yang ini kita klik aja. Oke, langsung kita yang distance-nya kita rubah ke meter supaya satuannya menjadi meter, jangan yang feet. Lalu kita klik aja oke. Nah, langkah selanjutnya kita ini menentukan tata letaknya. Caranya yaitu kita klik yang build, lalu klik yang location. Nah, seperti ini. Nah, ini muncul grafik-grafik yang tadi. Nah, ini list-listnya. Lalu ini ada layout. Layout itu untuk membuat tata letaknya itu nanti di sini. Nah, langsung di sini ada tabel lokasi ini untuk menunjukkan list-list lokasi yang berada di layoutnya gitu. Yang pertama kita akan membuat pintu masuknya dulu. Pintu masuknya kita pakai yang ini, yang region. Klik aja yang region, lalu klik di sini. Nah, ini kita rubah namanya. Misalnya ini pintu masuk dan pintu keluar kita rubah menjadi misalnya in and exit. Nah, itu. Langsung di sini ada cap. Cap itu kapasitasnya kita rubah menjadi infinite. Nah, untuk unitnya tetap 1 karena pintu akses keluar masuknya itu 1. Nah, lalu ini tetap langsung yang rules-nya ini kita rubah menjadi yang ini, yang first in and first out. Yang ini FIFO. Nah, klik aja, lalu klik OK. Nah, setelah itu setelah pintu masuk kita akan membuat kasir pemesanannya. Nah, kasir pemesanannya kita misalnya di sini menggunakan yang ini, yang break.
klik aja, lalu klik lagi di sini. Nah, apabila misalnya si ikonnya kecil kayak gini, ini bisa diperbesar. Kita langsung ke pojok aja. Nah, ini sudah diklik, ditahan kliknya, lalu perbesar aja, sesuaikan. Nah, itu disesuaikan aja. Nah, bisa juga dirubah-rubah, digeser-geser, tinggal ditahan aja kliknya. Nah, lalu misalnya kita akan membuat si petugas kasirnya yang akan bertugas di sini. Itu caranya misalnya yang ini, yang centang new-nya ini dimatiin dulu. Nah, ini fungsinya apabila si centang new-nya dimatiin, kita klik ikonnya lalu kita klik di layout ini, jadi tidak akan menambah lokasi baru di tabel lokasinya. Nah, misalnya kita si tugas kasirnya pakai yang ini, kita klik di sini. Nah, ini sesuaikan aja. Nah, seperti itu. Lalu kita rubah nama, misalnya kasir pemesanan. Nah, sudah. Jika sudah membuat kasir pemesanan, lalu kita akan misalnya membuat tempat duduk pelanggannya. Nah, tempat duduknya misalnya ini, ini new-nya kita centang kembali, aktifin lagi supaya menambahkan lagi lokasi baru. Nah, jika sudah, lalu kita misalnya di sini buat tempat duduknya. Nah, ini perbesar lagi, sesuaikan. Ini. Nah, misalnya ingin menambah jumlahnya, matikan lagi new-nya. Nah, ini sini, ini di sini, ini juga di sini, di sini, di sini, ini di sini, di sini seperti ini, ini. Nah, oke, jika sudah membuat tempat duduk pelanggannya, lalu kita akan menambahkan lagi lokasi baru, misalnya lokasi buat tempat pengambilan pesanannya yang akan dilayani sama baristanya. Itu barista yang membuat pesanannya. Misalnya kita akan menambahkan yang ini, yang workstation yang ini, klik aja, lalu klik lagi di sini di layoutnya. Nah, sesuaikan aja. Yuk kita perbesar aja supaya lebih jelas. Oke, jika setelah itu, nah mungkin sistem pelanggan yang di coffee shop Sabep itu seperti ini. Pelanggannya masuk lalu ngambil pemesanan dan pembayaran, lalu pelanggan ke tempat duduk untuk menunggu pesanan, lalu pelanggannya untuk ke tempat pengambilan pesanan yang akan dilayani oleh barista untuk mengambil pesanan mereka, lalu pelanggannya balik lagi ke tempat duduknya untuk menikmati pesanan. Nah, untuk itu kita buat dulu jalur-jalur si pelanggannya, kayak pertama kali datang tadi dia bakal arahnya kemana. Nah, di situ kita membuat jalurnya menggunakan ini, conv atau conveyor atau kue. Nah, ini. Lalu kita di sini klik aja. Nah, ini ke sini misalnya ke arah kasir pemesanan. Kita klik lagi, klik lagi, klik lagi. Nah, itu yang klik kiri terus. Lalu misalnya di sini kita buat ganti nama jadi jalur pemesanan. Lalu setelah dari kasir pemesanan, pelanggan akan menuju ke tempat duduk. Nah, untuk menunggu pesanannya. Nah, kita tambahkan lagi jalur ke sini, ke tempat duduk. Klik lagi, di sini klik lagi. Nah, setelah ini kita ganti, rubah dulu namanya menjadi jalur menunggu pesanan. Nah, seperti itu misalnya. Lalu setelah di tempat duduk, pelanggan akan menunggu dan jika pesanannya sudah jadi akan mengambil pesanannya. Nah, kita tambahkan lagi jalurnya.
Ini ke sini ke arah tempat pengambilan pesanan. Nah, ini ke sini lagi. Nah, ini ke sini lagi. Diklik aja. Kita rubah di sini namanya misalnya jalur pengambilan pesanan. Setelah mengambil pesanan, pelanggan balik lagi ke tempat duduk untuk menikmati pesanannya. Kita buat lagi jalurnya balik lagi ke tempat duduk. Klik aja, klik lagi. Nah, setelah ini, oh ya, ini tadi ada yang belum diganti, tempat duduk belum diganti nama. Kita rubah dulu menjadi tempat duduk pelanggan. Box stationnya yang ini yang tadi. Nah, kita rubah jadi pengambilan pesanan. Ini yang terakhir belum dirubah jadi jalur kembali ke tempat duduk. Nah, mungkin setelah seperti ini, mungkin supaya kita lebih jelas ini apa, ini apa, ini apa, misalnya kita bisa memunculkan teksnya gitu, teks untuk si nama tempatnya. Nah, itu caranya. Kita misalnya mau ini dulu, pintu masuk dulu. Nah, klik yang pintu masuknya, dan di sini menunya centang lagi, jangan dinyalain. Lalu kita pencet yang ini, yang teks. Nah, ini lalu klik lagi di sini. Nah, itu bakalan otomatis langsung muncul. Lalu yang ini kita tambahkan lagi. Nah, ini muncul jalur pemesanan. Lalu ini yang kasir juga, kita klik lagi. Nah, ini muncul. Nah, ini yang teks juga. Nah, ini jalur pemesanan. Ini tempat duduk juga, tambahkan. Nah, yang ini. Nah, lalu yang ini juga kita cek yang teks lagi. Ini teks juga, pencet lagi. Nah, ini tambahkan juga. Nah, jalur kembali ke tempat duduk. Nah, misalnya ini kepotong, bisa diperbesar. Nah, seperti itu. Nah, mungkin untuk tata letaknya sudah seperti ini. Setelah membuat tata letaknya, kita lanjut ke 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 membuat ini dulu, membuat entitasnya, si pelanggannya, entitas pelanggannya. Kita klik yang build, lalu kita klik yang ini, yang entities. Nah, di situ kita pilih di sini misalnya si pelanggannya yang mana nih. Nah, misalnya yang si ini nih, si pelanggan ini kita perbesar. Nah, seperti itu. Kita rubah di sini namanya menjadi misalnya pelanggan. Langsung speednya di sini kita rubah jadi 150. Nah, untuk yang stats, yang notesnya, nah itu udah. Nah, seperti ini untuk membuat entitasnya. Setelah membuat entitas, lalu kita ke arrival atau kedatangan si entitasnya, waktu kedatangannya. Kita klik yang build, lalu kita klik yang ini, yang arrival. Nah, setelah itu kita klik yang entity pelanggan, lalu lokasi pertama kedatangannya itu kan di pintu masuk. Nah, kita klik yang ini, yang in and exit. Langsung ini quantity nya, quantity-nya kita klik satu aja karena satu ke satu yang masuk dari pintu masuknya. Lalu kita first time-nya ini, kita waktunya kita nolin aja. Occurrence-nya di sini kita rubah jadi infinite. Nah, ini untuk frekuensi ini kita masukkan data dari rata-rata waktu kedatangan yang kita sudah dapatkan tadi, yang di observasi itu. Nah, misalkan di sini data-data rata-rata waktu kedatangannya 8,6 menit. Nah, kita masukkan aja di sini dengan rumus kurung 8,6 kurung tutup min. Nah, seperti itu. Nah, jadi sudah seperti ini untuk arrivalnya.
Langkah selanjutnya setelah itu jika sudah menentukan array filenya, kita lanjut ke proses klik yang build, lalu klik yang ini yang processing. Nah, di sini di processing itu di sini ada proses, ada routing, ada proses, ada routing di sini untuk menunjukkan pergerakan si entitasnya, pergerakan si pelanggannya gitu, kemana-kemananya, dan memasukkan nanti data rata-rata waktunya lagi. Oke, pertama kita klik yang entity, klik yang pelanggan. Pertamanya ke in and exit. Nah, lalu rutenya klik lagi yang output, langsung yang pelanggan. Ini destinasinya untuk pertamanya ke jalur pemesanan. Nah, klik yang jalur pemesanan. Nah, lalu akan muncul arah panahnya. Nah, seperti ini. Nah, lalu lanjut untuk menambahkannya, kita klik di sini yang pelanggan ini, lalu kita klik enter, pencet enter. Kita klik lagi entity, lalu pelanggan, lokasinya sudah berada di jalur pemesanan si pelanggannya. Lalu kita tujuannya berarti ke kasir pemesanan. Di sini pencet lagi yang pelanggan juga. Di sini yang jalur berarti di ini sudah ke kasir pemesanan. Nah, seperti itu. Muncul lagi juga arah panahnya. Lalu kita tambahkan lagi titik. Nah, ini pelanggan, lokasinya sudah berada di kasir pemesanan. Untuk pelanggannya juga. Destinasinya jalur menunggu pesanan. Nah, oke. Setelah itu kita titik. Sudah berada di jalur menunggu pesanan, si pelanggan akan menuju ke tempat duduk pelanggan. Nah, di sini tambahkan tempat duduk pelanggannya. Nah, ada juga arah panahnya. Lalu di sini klik lagi tambahkan pelanggan, lokasi dia sudah berada di tempat duduk pelanggan. Pelanggan lagi, destinasinya ke jalur pengambilan pesanan. Pelanggan akan mengambil pesanan ini, jalur pengambilan pesanan. Nah, ke sini klik lagi pelanggan sudah berada di jalur pengambilan pesanan, lalu output pelanggan lagi, pelanggan akan menuju ke pengambilan pesanan. Nah, ini tambahkan lagi entity pelanggan sudah berada di pengambilan pesanan, lalu pelanggan akan kembali ke tempat duduk, berarti kembali ke jalur ke tempat duduk. Nah, ini udah. Ini pelanggan lagi, lokasi sudah berada di jalur ke tempat duduk, lalu kita pelanggan ke tempat duduk pelanggan lagi. Nah, di sini pelanggan tempat duduk, jika sudah pelanggan kembali ke tempat duduk berarti pelanggan sudah menikmati pesanannya dan setelah itu akan exit, keluar dari sistem. Di sini klik yang exit. Nah, yang ini. Nah, oke. Jika sudah seperti itu, lalu kita masukkan lagi data-datanya. Tadi ada data-data waktu pemesanan. Nah, rata-rata waktu pemesanan itu, nah kita masukkan di sini. Ininya di kasir pemesanan. Nah, ini kita di operationnya. Kita lihat lagi datanya tadi, rata-rata waktu pemesanannya ini ada 3,19 menit. Misalnya di sini klik 2 kali, klik yang wait, dalam kurung 3,19 dalam kurung tutup min. Ntar seperti itu. Lalu kita masukkan lagi ini data rata-rata waktu tunggu dan pelayanan. Kita masukkan lagi ke
Di sini ke yang terakhir ke tempat duduk pelanggan karena ini terakhir pelanggan akan ngantri di sini dan lalu exit. Nah, di sini kita tadi yang wait dalam kurung 9,31 menit. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa diisi saja untuk tabel operasinya. Nah, jika sudah seperti ini untuk in exitnya kita tidak perlu karena tadi rata-rata waktu kedatangan itu kita sudah cantumin di arrival di pertama tadi. Nah, lalu lanjut sebelum menjalankan, di sini itu ada arah panahnya. Arah panahnya itu bisa kita rapikan dulu supaya lebih rapi gitu, supaya lebih kelihatan. Nah, seperti ini. Kita rapikan dulu. Nah, jika sudah seperti ini, lalu ini proses siap untuk di running, dijalankan. Untuk menjalankannya kita klik yang ini yang simulasi. Nah, klik yang option dulu. Nah, di sini kita klik yang ini yang run. Nah, di sini waktunya tadi berdasarkan observasi kita 3 jam. Kita langsung aja pencet 3. Nah, di sini sudah hitungannya ini per jam. Lalu setelah itu di sini kita ganti number of replikasinya. Sini kita sudah menggunakan yang sudah dihitung tadi, menggunakan 15 replikasi. Lalu klik OK. Lalu klik lagi simulasi. Lalu klik aja run. Nah, di sini ada ininya, ada HR ini untuk yang jumlah tadi kita untuk per 3 jam. Nah, di sini ada jumlah yang replikasinya. Replikasi ini untuk menunjukkan beberapa persentasi keakuratannya gitu. Di sini kita percepat aja. Nah, lalu jika sudah selesai seperti ini akan muncul simulasi komplit. Di sini do you want to see the result? Jadi untuk melihat hasilnya klik aja yes. Ini ada output viewer. Nah, di sini terlihat ada scoreboardnya, ada total exitnya, pelanggan yang exit. Ini ada entity state, ada single capacity location state sama multiple capacity location state. Nah, di sini karena terlihat di single capacity location-nya masih ada beberapa lokasi yang terjadi idle atau antrian. Lalu kita coba mengusulkan dirubah beberapa untuk supaya tidak terjadi idle. Di sini kita close aja. Kita ke build, ke lokasi lagi. Tadi di kasir pemesanan masih terjadi idle, kita coba rubah tambah kapasitasnya di capacity. Kita coba menjadi 2, lalu di sini rules-nya menjadi first in first out FIFO. Lalu di tempat duduk pelanggan juga kita tambah kapasitasnya. Sama rules-nya dirubah juga menjadi FIFO. Di pengambilan pesanannya juga kita rubah kapasitasnya sama juga menjadi FIFO juga. Nah, jika setelah seperti ini kita coba lagi, lalu kita lihat lagi ini di option sudah replikasinya sudah 15 sama, kita run lagi. Nah, di sini saya percepat. Lalu kita lihat lagi hasilnya. Nah, di sini terjadi beberapa peningkatan kayak ini pelanggan yang total exitnya juga sama di fresh in sistemnya, lalu
Nah, di sini di single capacity location stage-nya sudah tidak ada ya, berarti sudah tidak ada yang ideal. Nah, mungkin untuk lebih lengkapnya kita sudah lampirkan di laporan kami. Di situ dibahas semua. Mungkin sekian presentasi simulasi pro model dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.